Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Sukmawati, mahasiswa PPD dalam jabatan tahun 2022 Matematika Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning pada materi penyajian fungsi kelas 8 semester 1. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita lakukan yaitu kalian bisa untuk menyediakan wadah dan kotak penjelasan dan ukuran ketinggian permukaan air jadi menuliskan hasil percobaan dalam paket. Kemudian buatlah koordinat kartesius dengan sumbu x menyatakan nama waktu pengulangan air di dalam kotak dan sumbu y menyatakan tinggi permukaan air di dalam kotak. Lakukan percobaan yang menetes dari ukuran dengan kecepatan yang stabil dan buatlah grafik yang membuat hubungan antara nama air menetes dan tinggi. Pembelajaran kita ada Ibu dosen pembimbingnya Bu Evi, Ibu Nuriana Rahmani Dewi, dan ada Ibu guru pamongnya Bu Evi, Ibu Suwarsi. Silakan ucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tolong disiapkan dulu untuk berdoa. Ketuanya Mas Ikram. Siap, Bra. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Ikram. Hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah ya bisa hadir semua. Pembelajaran hari ini yaitu tentang fungsi materi kelas 8 semester 1. Ya, kompetensi dasarnya ada 2. Yang pertama 3.3 yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi seperti kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan dengan indikator pencapaian kompetensinya, menunjukkan suatu fungsi dengan hubungan pasangan berurutan, diagram panah, rumus fungsi, tabel, dan grafik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model Project Based Learning dengan pendekatan saintifik berbasis 4C, literasi dan PPK yaitu religius, mandiri, dan gotong royong, serta metode diskusi berbantuan LKPD dan video pembelajaran. Peserta didik mampu menyajikan fungsi dalam bentuk grafik dengan cepat. Ya, sebelumnya kenapa kita harus belajar grafik fungsi? Ya, perhatikan video berikut. Seiring perluasan pasar domestik, peningkatan kapasitas produksi menjadi prioritas salah satu perusahaan bank nasional. Untuk itu, dilakukan pengadaan beberapa mesin yang lebih menunjang dalam produksi. Mesin ini dapat mengolah secara langsung 1-5 drum karet menjadi ban mobil. Dengan kapasitas Fx sama dengan 2x ditambah 1. X menyatakan banyaknya drum karet yang diolah, sedangkan Fx atau Y menyatakan banyaknya ban yang dapat diproduksi. Bagaimana cara menentukan titik pada koordinat kartesius? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya. Garis mendatar disebut sumbu X dan garis tegak disebut sumbu Y. Maka menentukan titiknya adalah X, Y. Skenario pembelajaran kita, pembelajaran mengingatkan kembali
bahwa pembelajaran yang telah kalian lakukan di luar kelas yang pertama sudah menyiapkan panduan tugas proyeknya, sudah menyusun rencana proyek, pembuatan jadwalnya, monitoring perkembangan proyek, pelaksanaan proyek, dan format laporan. Dan hari ini yang kita lakukan di dalam kelas adalah presentasi dari hasil proyek, evaluasi, dan penilaiannya ada 3. Yang pertama ada penilaian sikap menggunakan jurnal sikap seperti biasa yang saya gunakan ya. Sudah tahu ya, yang masuk ke nilai sikap apa saja? Aktif bertanya. Terus apa lagi? Percaya diri? Ya. Terus ada lagi hari ke-10 yaitu kalian mempresentasikan. Ya, berarti sekarang pembelajaran kita adalah presentasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang diikuti oleh Sasmita Hasya, Muhammad Faizin, Safa Faizat, Latifa Pakasya, dan Muhammad Davi Natitya. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil laporan matematika kami yang berjudul menyajikan proyek dalam bentuk grafik. Dan disimak video kami saat melakukan percobaan. Perhatikan itu hasil percobaan dan grafik dari kelompok 2. Diperhatikan, ada yang mau menanggapi dari kelompok berapa? Siapa yang mau menanggapi? Nah, diperkenalkan dong. Perkenalkan nama saya Surya Aram dari kelompok 5. Saya ingin akan menanggapi Apa yang akan ditanggapi? Tabelnya? tabel grafiknya itu kok nggak lurus. Karena airnya terus menerus sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas angkanya. Airnya terus menerus apa? Mengalir terus menerus, bergerak terus menerus sehingga tidak bisa dilihat. Jadi ini grafiknya kalau tanggapan dari Mas Surya Alam, grafiknya tidak lurus. Tanggapan dari kelompok 2 karena airnya itu mengalir, bergerak terus, akhirnya kelompok 2 kesulitan dalam mencatat tinggi airnya. Diperoleh seperti itu. Dan tadi sepertinya di video atau di penjelasan diperlihatkan bahwa saat mencatat kerannya dimatikan ya? Iya, padahal kalau percobaan kan seperti yang sudah dijelaskan Bu Evi, kerannya tetap menyala. Kalau dimatikan berarti kerannya tidak konstan, ada kadang mati, kadang menyala. Itu mungkin yang menyebabkan grafiknya tidak lurus. Terima kasih, sudah tidak ada yang mau menanggapi? Cukup, baik, terima kasih untuk kelompok 2, kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Mega Saskia, 2. Naila Luisa Nagita, dan 3. Keisha Aurelia Fatika, 2. Brian Yudhistira, dan yang terakhir Muhammad Prasetyo. Berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil proyek matematika kami yang berjudul menyajikan fungsi ke dalam bentuk grafik. Kan bisa kalian simak video yang kami lakukan. Grafiknya bisa kalian lihat di depan. Coba diperhatikan grafiknya, grafik sama tabelnya. Itu hasil proyek dari kelompok 4 ya. Sudah. Dari presentasi yang disampaikan kelompok 4 sebelum disimpulkan, ada yang ingin menanggapi? Perkenalkan, Nama saya Muhammad Fatur Rosak dari kelompok 3. Saya ingin menanggapi dari proyek kelompok 4. itu apanya yang mau ditanggapi? Waktunya kok 3 doang, kan harusnya 5. Waktunya 3 saja. Seperti kelompok 6 tadi, ayo kenapa waktunya 3? Harusnya kan 5 ya, baru bisa peserta didiknya ya. Iya, kenapa lagi ini? Karena wadahnya tidak cukup. Karena wadahnya tidak cukup.
Wadahnya Mas Fatur Raja itu ditanggapi didengarkan. Katanya kelompok 4 wadahnya tidak cukup. Jadi sudah 3 kali waktu wadahnya sudah penuh dan tidak diulang percobaannya ya. Ulang enggak? Tidak, berarti 1 kali sudah penuh dan sudah selesai Mas Fatur Raja. Nah tadi apanya? Apanya? Ditunjuk tangan dulu lah, masuk bisik-bisik sama Bu Evi. Yuk Vito, kenapa Win? Ya, kita ngerti. Kenapa Vito? Karena percepatannya kan bisa diatur. Karena seharusnya katanya Mas Vito, seharusnya kan kecepatannya bisa diatur ya, supaya wadahnya tidak cepat penuh ya. Kesimpulannya? Ketika dalam waktu yang sama bisa juga tinggi air tidak dikarenakan dipengaruhi oleh wadah. Dengan dilakukannya praktik tersebut kita dapat mengetahui apa itu fungsi dan menjadikannya ke dalam bentuk grafik. Sudah cukup? Tepuk tangan untuk kelompok 4, terima kasih. Kalian kan sudah membuat hasil percobaan ke dalam bentuk grafik ya. Coba diperhatikan grafik yang kalian buat. Ya, dilihat grafiknya, hasil percobaannya. Sama diperhatikan tadi grafik yang disampaikan sama 3 kelompok ya. Sudah melihat di depan ya. Ya, sekarang disimpulkan dari grafik itu apa yang bisa disimpulkan. Siapa yang berani menyimpulkan? Tunjuk tangan. Angkat tangan, tunjuk tangan. Angkat tangan. Yang berani siapa? Mas Pak Isin, perkenalkan Mas namanya. Ya, apa kesimpulannya dari grafiknya? Grafiknya berbentuk lurus. Grafiknya berupa garis lurus. Tadi yang belok kelompok berapa grafiknya? Kelompok 2 belok itu ya. Jadi kalau dalam percobaan yang kalian sudah lakukan, grafik fungsinya itu berupa garis lurus. Ya, perhatikan tadi tabelnya diperhatikan punya kalian dengan tabel yang tadi disampaikan sama kelompok 2, 4, dan 6. Diperhatikan apa yang bisa disimpulkan dari waktunya, dari tinggi airnya. Yang bisa menyimpulkan siapa? Ya, perkenalkan. Saya Sasmita Rasya dari kelompok 2. Kelompok 2 lagi. Ya, Pada waktu yang bersamaan, air bisa dipengaruhi oleh debit air, bibit, dan wadah yang digunakan. berarti apa ya? Tingginya? Iya. Ya. Tingginya bisa dipengaruhi dari air yang mengalir atau debitnya, bisa juga dipengaruhi oleh wadahnya. Kenalkan, nama saya Muhammad Prasetyo, saya dari kelompok 4. Apa yang dirasakan selama melaksanakan proyek? 1. Sulit membagi waktu karena harus belajar PTS. Yang kedua, senang bekerja kelompok dengan teman. Yang ketiga, sulit membuat video karena harus diulang berkali-kali. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Mas. Pertemuan selanjutnya, selain kita membahas kuis ini, kita akan membahas korespondensi satu. Ada yang mau bertanya sebelum saya tutup pembelajarannya? Mau bertanya tidak? Cukup? Cukup, baik. Terima kasih. Saya tutup pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.